Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anam sayyidi arabul ajam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kendeng, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Tenaga Pendidikan SD Negeri 1 Kendeng. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula SD Negeri 1 Kendeng dalam rangka diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di Sekolah SD Negeri 1 Kendeng, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kedua kalinya selawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya yang setia menjalankan risalahnya. Semoga kita termasuk umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perkenankan kami di sini akan membawakan susunan acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah, semoga acara berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan yang disampaikan oleh beliau Ibu Suprati SPDSD. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan Alhamdulillah disatukannya yang saya hormati, wabil khusus Ibu Parsini sebagai calon guru penggerak yang hari ini sedang melaksanakan agenda diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah khusus SD Negeri 1 Kenen CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat melaksanakan agenda ini dengan kondisi yang sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita adalah umat yang akan mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga berpesan kepada Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu guru yang sedang menjalani tugas dinas CGP, itu adalah anaknya Mas Menteri, Ibu, Mas Menteri Pendidikan. Jadi itu memang diutamakan karena panjenengan semua sedang menjalani tugas yang penting. Ada yang double sedang CGP, PPG, kemudian ada yang sedang pembekalan calon kepala sekolah khususnya untuk keluarga besar kita SD Negeri 1 Kenen. Alhamdulillah kita dapat diberi amanah yang seperti itu. Dan pesan saya kepada panjenengan semua untuk selalu menjaga kesehatan karena tugas-tugas yang padat dan penting ini, kemudian panjenengan juga dituntut pekerjaan, notabene yang pekerjaannya adalah mengurus benda hidup, beda dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang pekerjaan kita semua adalah istimewa karena hubungannya dengan peserta didik yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh kita harus selalu kita utamakan. Dan di samping itu juga ada event-event penting seperti CGP dan PPG yang juga tidak kalah pentingnya, yang semua itu adalah proses panjenengan semua menuju karir yang lebih tinggi. Dan doa saya semoga Dewan Guru yang sedang melaksanakan tugas tersebut bisa menjalani dengan baik, dengan kondisi yang sehat walafiat, tanpa kendala, baik personil maupun di dalam keluarga semuanya dalam situasi yang kondusif sehingga bisa menjalannya dengan baik dan dengan fokus. Kemudian saya juga selalu mendukung apa yang panjenengan sudah laksanakan, dan juga kita semua keluarga besar SD Negeri 1 Kenen selalu mendoakan semoga selalu mendapatkan sukses, intinya sehat, kemudian dapat menjalani semua agenda dengan baik dan dalam kondisi yang sehat walafiat, dan mendapatkan hasil yang terbaik dan sukses. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila kita berubah hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormati, demikian sambutan dari Kepala Sekolah dan Pemerintah Ibu Suprati SPK
Hadirin mohon berdiri, duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi lagu Indonesia Raya yang telah dibawakan oleh Ibu Nur Imamah, padanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya menuju acara inti dari calon guru penggerak pada Ibu Parsimin SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan langsung saja ke bagian inti. Kami akan memaparkan terkait dengan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah di SD Negeri 1 Benteng pada modul 2, pada modul untuk penerapan budaya positif di 1.4. Di sini kami paparkan terkait dengan guru penggerak angkatan 11. Kita akan berkolaborasi bersama tentang diseminasi, mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini, tentunya di SD Negeri 1 Benteng. Di mana untuk pertama adalah konsep utama dalam modul budaya positif. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita sudah ketahui Bapak Ibu semuanya, bahwa profil pelajar Pancasila dikenalkan dalam kurikulum Merdeka. Apa saja Ibu? Bapak, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari di dalam program kelima kita? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan kritis. Seperti itu, kita semuanya sudah melaksanakan
yaitu ilusi guru mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah seperti itu yang sudah kita terapkan Bapak Ibu selama ini? Pernah seperti itu kita sebagai orang tua? Tidak. Hanya ilusi ya. Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Hayalan, bayangan, ya, betul sekali. Jadi memang bahwa contohnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu hanya sekedar ilusi seperti itu. Dan bagaimana untuk mengubah paradigma ini? Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk coba di sini stimulus respon realita kebutuhan kita sama. Lalu teori kontrolnya bagaimana itu? Berbeda ya. Apa? Realitasnya bahwa kebutuhan itu kita berbeda. Bagaimana dengan semua orang melihat hal yang sama? Teori kontrolnya bagaimana Ibu Titi? Kita memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya bagaimana? Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Betul. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku sebenarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, ya. Apakah bisa mengontrol? Tidak. Bisa mengontrol siapa? Diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bagaimana? Tidak. Konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Bagaimana dengan teori kontrol? Harus menang dan menang. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama kita, bahasa maupun latar belakang kita, yaitu terkait dengan profil pelajar Pancasila, di mana tadi sudah kita nyanyikan bersama: beriman, takwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu bagaimana dengan pemilihan program PEP ya, di mana ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, lalu apalagi Bu? Keingintahuan, lalu kreativitasnya, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, untuk keterampilan hidupnya bagaimana? Dapat dipercaya, lurus hatinya, sebagai pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang ada dari contoh 3 konsep ini. Lalu kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya bagaimana? Seperti apa? Sesuatu yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sesuatu yang kita lakukan, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki suatu tujuan tertentu, ya, di mana semua usaha itu yang terbaik yang kita akan lakukan adalah suatu rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang seperti kita ketahui bersama, kita rasakan bersama adalah salah satunya kebutuhan pokok.
tangan, lalu sandal, pakaian, termasuk sandal, tangan papan itu adalah kebutuhan primer manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Salah satunya tadi sudah dijelaskan, makan, pakaian, tempat tinggal, bahkan keamanan ataupun kesehatan. Bagaimana dengan kasih sayang? Nah, apa saja Ibu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah tadi Bu Titin butuh kasih sayang. Kasih sayang siapa saja? Suami, pacar. Lalu siapa saja? Mas Haji, siapa? Orang tua. Sayang orang tua, betul sekali. Maka sayang teman, maka siapa? Teman. Siapa lagi Pak? Istri, anak kita, atau bahkan sekeliling kita. Rasa diterima, dipedulikan, betul Bu. Berbagi kerjasama menjadi bagian dalam satu kelompok. Bahkan Bu, apa yang saya rasakan, bentuk kolaborasi saat ini dalam calon guru penggerak saat ini adalah bentuk dari kolaborasi, rasa kepedulian, rasa dari rekan sejawat ataupun dari tim SD Negeri 1 Kendeng. Inilah yang saya rasakan, bentuk yang saya terima dari kasih sayang. Lalu apalagi? Penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Masih dalam mimpi kita sebagai seorang manusia ada rasa untuk ingin dihargai, dalam mimpi prestasi kita dalam berkarya. Lalu apalagi? Seseorang ada hubungannya dengan apa Ibu? Merdeka. Apa itu? Kebebasan, yaitu lebih mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru, betul sekali, dan mampu tentunya mengendalikan dirinya ke arah yang tentu lebih baik. Bagaimana dengan berwisata? Apakah itu masuk kemana? Kesenangan. Siapa yang suka? Mungkin jalan-jalan, weekend, suka sekali. Coba Bundut atau Bu Wati tanya saya, apakah Bu Pas ini suka berholiday? Apakah Bu Pas suka holiday? Suka sekali. Ada yang belum tertulis kayaknya. Apa itu? Kuota dan internet itu masuk kemana itu? Oh iya, kuota dan internet bisa masuk kesenangan dan bertahan hidup. Sepertinya sekarang itu Karena termasuk bertahan hidup adalah masuk kebutuhan pokok bagi yang membutuhkan. Mungkin kalau mungkin bapak saya seperti itu mungkin akan berbeda lagi nih, masuk ke kebutuhan pendamping. Tetapi kalau bagi kita untuk maju guru seperti kita tentunya adalah memang kebutuhan pokok, kebutuhan hidup yang pokok seperti itu. Nah, kesenangan, bermain humor, antusiasme dan tertawa, bahagia luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu, karena kesenangan itu adalah rasa bersyukur kita kepada Allah. Ya, seperti itu salah satunya kebutuhan dasar manusia yang tidak lepas dari kita. Nah, bagaimana motivasi perilaku manusia untuk apa? Yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan ataupun tidak sadar. Untuk apa? Melakukan betul tujuan tertentu. Nah, bagaimana mekanismenya?
untuk menghindari atau ketidaknyamanan hukuman, yaitu adalah motivasi apa Ibu? Ekstrinsi. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ekstrinsi. Bagaimana Bu kalau untuk yang intrinsik? Intrinsik itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi intrinsik. Betul sekali. Nah, dengan kondisi-kondisi saat yang tadi kami sebutkan, ini ada beberapa konsekuensi, yaitu dalam penerapan sebagai guru. Ini kita ada beberapa apa Ibu Titi? Tiga. Apa ini namanya? Ya, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini adalah penerapan dalam pembelajaran sebagai guru. Kita menerapkannya mau bagaimana? Nah, selama ini kita sebagai guru, ya, nah kita akan menerapkannya seperti apa? Hukuman. Ibu pernah dengar hukuman pola pikir kita, jika kita mendengar hukuman kira-kira berat apa tidak Ibu? Berat. Hukuman. Ya, ketika kita melakukan kesalahan. Betul ya. Seperti apa lagi coba Pak Aziz? Hukuman. Ada hal positif atau negatif yang kalau negatif membuat takut, betul sekali. Tidak terencana dan tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dan bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, misalnya seperti itu kita push up yang memang dia melakukan sesuatu hal, kita langsung memberikan suatu hukuman. Apakah itu boleh hukuman? Boleh apa tidak? Tidak. Kita akan pelajari ya. Konsekuensi, yaitu terencana dan disepakati sesuai aturan yang sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Memonitor seperti apa Bu? Mengawasi. Lalu apa menurut Ibu? Memonitor. Dimonitor sama guru. Harus mengikuti guru. Berarti berpusat pada guru atau murid? Guru. Nah, bagaimana dengan restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi bayangan Ibu berarti di antara ini bagaimana Ibu? Berarti mending pakai restitusi. Kita akan buka lagi. Nah, ini adalah kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang tadi kita sudah singgung masalah penghukum, Nah, ini ada 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Seperti apa? Kita explaining dulu. Oke. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Konsentrasi. Ikuti ucapan saya. Kira-kira saya mau mengucapkan apa ya? Tidak tahu ya. Saya mau mengucapkan bebek ayam
saya, ada bebek ikut saya. Terus nanti ucapan saya. Bebek ayam, ada bebek mengikuti saya. Ikuti ucapan saya. Ada berapa bebek? Dua. Ada berapa bebek? Konsentrasi luar biasa. Anggur 5, 7, 10. Ikuti ucapan saya. Anggur warna apa? Seperti itu ya? Ya, sudah. Kira-kira seperti itu, oke? Ya, sudah. Cukup? Ambil lagi. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru. Saya mengambil contoh untuk kasus siswa tidak membawa buku pelajaran saat di sekolah. Sebagai penghukum, apa Bu Titi? Silakan Kami tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas. Silakan kamu keluar kelas. Nah itu. Kamu tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas. Silakan kamu keluar kelas. Kira-kira sebagai guru bagaimana? Kalau contoh di kelas 1 baru berangkat sekolah, karena mungkin ada sesuatu hal, langsung diusir balik, nangis. Bagaimana rasanya Bu? Sedih. Jika putra putri yang panjenengan kondisinya mungkin tidak siap ke sekolahan, nangis, tidak mau sekolah lagi, seperti itu. Kira-kira baik tidak saya? Iya. Lalu membuat rasa bersalah. Jika kita menerapkan seperti itu, kira-kira bagaimana Ibu Eri? Ibu selalu mengingatkan kamu untuk selalu menjadwal pelajaran. Kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Iya, kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Baik tidak? Tidak ya, ada pilihan lain. Lalu, sebagai teman, ayo dong jadwal pelajaran ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira baik, bijaksana, seperti itu. Ya, Baik. agar bisa diterima. Ya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, konsekuensinya kamu harus mencatat di buku tulis ya, dan besok jangan diulang lagi. Sebagai pemantau. Nah, ini sebagai apa ini Bu? Manajer. Kira-kira coba bisa dibacakan bersama ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, berarti di sini anak diminta untuk koreksi diri. Apakah diri saya perlu ada perbaikan? Lalu sebelumnya apakah saya melakukan sesuatu hal yang kurang baik? Seperti itu, oke? Kira-kira dari kelima ini yang lebih mantap, yang lebih pas mana Bapak Ibu? Manajer, betul ya. Nah, posisi kontrol apakah ini? Contoh, saya membuat contoh lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu, seperti tadi ya sudah saya gambarkan ya. Ini adalah membuat rasa bersalah. Lalu patuhi aturan saya. Awas kamu. Mengancam ya, ini tidak boleh. Ini adalah hukuman.
Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Ya, manajer. Oke. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Memantau. Ya. Flashback lagi tidak? Boleh. Tadi kurang mantap ya, tambah lagi guys. Besar semut, kecil gajah, ikuti gerakan. Kalau ini bebas nggak kayak tadi. Nah ini ikuti gerakan saja. Ini lebih ke gerakan. Contohnya, misalnya semut itu besar tidak? Kecil ya. Semut itu sebenarnya begini, tetapi untuk melatih konsentrasi nanti bisa diterapkan. Gajah besar, semut lawannya gajah besar, semut kecil. Ya, begitu ya. Bisa nggak kira-kira? Gajah semut besar, gajah semut gajah semut keyakinan kelas bukan peraturan kelas seperti yang kita tahu dan bahkan kita sudah melaksanakan di setiap kelas Bapak Ibu nggih. Kenapa kok kita di kelas masing-masing di awal pembelajaran kita menyepakati bersama tentang keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan itu dari diri sendiri, betul. Lalu kenapa kok bukan aturan seperti apa ya? Kalau aturan bagaimana nih? Kalau aturan kesannya hukuman, betul. Baca yang mengikat. Ya, jadi lebih mengikat. Anak lebih slow untuk menerima, meyakini bahwa itu adalah dorongan untuk disepakati bersama, dan jika itu dilaksanakan pun nanti akan mengalir dengan sendirinya untuk keyakinan kelas. Maka dari itu memang kita lebih lebih baiknya menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan karena lebih condong memaksa. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, yaitu berupa peraturan yang universal. Bahasanya masih bahasa mudah dimengerti, bahasa anak-anak. Misalnya apa yang mereka ucapkan sendiri dalam pembentukan keyakinan kelas yang Bapak Ibu dulu tawarkan, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja biar mudah diingat, tetapi sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah dilibatkan. Nah, ini salah satu video saya tentang pembuatan keyakinan kelas di sekolah. Ini Pak Ari bisa minta tolong. Bersama pada saat pembelajaran. Nah, di sini ada nilai-nilai
awal pembelajaran tahun ajaran baru, kita sudah melakukan bersama siswa, kita sudah menentukan jadwal, lalu menawarkan kepada, memancing informasi kepada peserta didik tentang apa itu aturan budaya positif keseharian kita, bagaimana kita di sekolahan seperti apa, lalu bagaimana untuk ketetapannya, anak-anak menguraikan sendiri dengan kalimat mereka sendiri yang mereka cerna, lalu saya menghubungkan menjadi kalimat yang positif dengan kalimat kebajikan. Seperti itu tadi sudah kita saksikan bersama dan terjadilah tanda tangan atau kesepakatan bersama terkait dengan keyakinan dan dipajang sampai saat ini. Dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi, di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas serta meyakinkan, menanyakan keyakinan. Itu adalah salah satu penerapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah satu pertanyaan yang kita tawarkan kepada anak misalnya adalah, berbuat salah itu wajar? Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, betul. Lalu apalagi Ibu? Salah satu contohnya dalam penerapan untuk berdasarkan menstabilkan identitas, yaitu Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan yang benar, hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kamu berhak merasa begitu. Lalu validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh penerapannya yaitu misalnya dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang saat ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Apakah kira-kira dari kita sudah pernah melakukan ini, Bapak Ibu? Sudah pernah melakukan ini kepada anak-anak? Sudah ya, sudah, tapi belum sepenuhnya bahwa ini adalah validasi tindakan yang salah yang misalnya kita sudah lakukan. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara apa Bapak Ibu? Intrinsik, yaitu berarti dari dalam, dari diri kita sendiri. Yaitu pertanyaannya, apakah keyakinan kelas kita? Berarti menanyakan kepada siswa tentang apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama jika melakukan sesuatu hal yang berbeda. Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama, maka anak akan berpikir tentang nilai-nilai yang sudah disepakati di awal. Begitu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kira-kira kalau anak-anak dipertanyakan seperti itu pasti bisa menjawab mengingat apa yang mereka sepakati bersama sebelumnya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Hebat ya. Karena kalau misalnya ingin menjadi seorang yang hebat, tentunya pasti anak tersebut akan berpikir lebih atau mencari solusi agar lebih baik gitu.
Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 1. Boleh minta tolong Pak Arif? Kamu tahu nggak tadi 2 hari Minggu pagi? Enggak. Jadi kira-kira pas pagi-pagi bagaimana? Terlambat tidak? Terlambat. Kamu mobil kenapa terlambat? Nonton TV terlalu malam. Tetapi guru juga punya salah, ya. Jadi namanya manusia itu tidak ada yang tidak salah. Tapi nanti masyarakat akhirnya ikut memperbaiki itu. Kira-kira solusinya apa supaya tidak terlambat lagi? Jangan nonton TV malam-malam. Ya, terus apa lagi? Jangan main HP, betul sekali, vital sekali masyarakat. Iya, karena sudah ada solusinya. Berarti tadi sudah tahu ya, melanggar yang 16 tentang disiplin, betul ya. Harapannya itu guru karena sudah ada solusinya, masyarakat besok sudah menerapkan lebih awal atau sudah seperti itu sepakat? Tos dulu dong. Oke, terima kasih kembali ke kelas. Itu salah satu contoh. Memang kebetulan kelas 1 ada yang terlambat sekolah, tetapi setelah kita melakukan segitiga restitusi dengan 3 penerapan tadi, kira-kira Bapak Ibu yang dilihat sudah merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah baik atau belum, seperti itu dia berpikir sendiri gitu Bapak Ibu nggih. Karena memang kelas 1 tentunya pendekatannya seperti itu Bu, mohon maaf. Nah, ini tanggapan siswa setelah 1 hari kemudian. Memang alhamdulillah dia tidak terlambat sekolah lagi. Pak Arif, minta tolong. Seperti itu ya. Jadi dia ternyata dia itu terlambat berangkat sekolah karena dia apa Bapak Ibu tadi? Dia asik sekali main HP sehingga dia sebenarnya terlambat karena mungkin kata ibunya tidak mandi seperti itu, jadi minta mandi akhirnya terlambat karena semalaman nonton TV seperti itu. Dan hal-hal tersebut alhamdulillah sampai hari ini dia sudah tidak terlambat lagi. Nah, refleksi diskusi untuk konsep utama modul budaya positif yaitu tadi kita perubahan paradigma belajar nih, sudah kita belajar tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, lalu apa lagi? Positif, motivasi, ya, kebajikan, perilaku ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi yang terakhir kita segitiga restitusi. Nah, jadi untuk yang tadi kita sebutkan dari awal sampai akhir, kira-kira di benak kita saat ini bayangannya apa yang sudah kita pernah lakukan, ada yang pernah salah tidak Bapak Ibu? Salah. Ya, pernah ada yang kita lakukan kesalahan dari apa yang kita lakukan ke siswa?
Karena mungkin malah sering kita tidak menyadari. Tidak menyadari, betul sekali Ibu Kepala Sekolah. Jadi memang kadang-kadang kita tidak merasa bahwa hal itu ternyata dapat mempengaruhi proses pembelajaran ke peserta didik, yang kadang mungkin kita tidak sadar hal tersebut bisa membuat rasa negatif dari siswa, yang mungkin pada saat kita lakukan adalah salah satu contoh dari hukuman seperti itu, nggih. Dan itu terbawa sampai kira-kira Pak Arif pernah tidak ada hal yang pernah Bapak mungkin rasakan sampai saat ini masih ingat, Pak? Masih boleh dicontohkan, Pak? Pernah apa seperti itu sampai terngiang sampai saat ini? Saat waktu kecil, Nggih. sama bapak disuruh cari rumput tapi tidak mau. Ya. Di kolong meja. Nah, ya, memang sesuatu yang ingat ya, Pak. Dan itu sampai sekarang, nggih. Nah, itulah mirisnya kita sebagai pendidik, Bapak Ibu ya, sebagai refleksi kita bersama bahwa apa yang pernah kita lakukan, jangan sampai anak sampai seperti kita akan mengingat apa yang pernah kita lakukan yang sebelumnya tanpa sadar kita sudah pernah lakukan. Nah, dengan ini kita semuanya belajar bersama. Insya Allah mudah-mudahan apa yang setelah kita lakukan kita dapat perbaiki bersama-sama. Jadi kita sudah belajar tentang disiplin, apa Bu? Restitusi dan keyakinan kelas untuk mensinergikan antara budaya positif dan penerapan segitiga restitusi supaya anak tetap dapat belajar dengan nyaman tanpa merasa ada embel-embel hukuman beban sampai pada usia yang sampai kapanpun. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar apa Ibu? Profesional dan sosial yang baik, di mana guru mau merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satu tadi refleksi kita nih, bahwa kita adalah sebagai among. Kita tidak menuntun murid seperti yang filosofi Ki Hajar Dewantara dan menggunakan nilai peran guru sebagai pendidik. Seperti itu yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita jalankan bersama sebagai guru dan sebagai among dan sebagai masyarakat pada umumnya nih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, demikian tadi acara inti dengan judul Diseminasi Pemahaman Penerapan Budaya Positif di Sekolah SD Negeri 1 Kelteng, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Kecamatan Sempor, yang telah disampaikan oleh beliau Ibu Parsini SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dan guru pengajar praktek Ibu Hidai Munawaroh SPD. Padanya Ibu Suprapti, kepadanya Ibu Parsini SPD, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang terakhir yaitu penutup
Dan kami selaku membawa acara awal sampai akhir banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita duduk bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.